Perang Uhud yang terjadi pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah atau 625 Masehi merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam. Perang ini memberikan banyak pelajaran berharga bagi umat Muslim. Setelah kekalahan mereka di Perang Badar, kaum Quraisy Mekah yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb bertekad untuk membalas dendam dan menghapus aib kekalahan tersebut. Ketika Abu Sufyan kembali dengan membawa kafilah dagangnya, ia berkata di hadapan para pembesar Quraisy, "Wahai Quraisy, sesungguhnya Muhammad telah mengalahkan kalian dan membunuh pemimpin-pemimpin terbaik kalian. Bantulah aku dengan harta ini untuk memeranginya." Mereka pun menyambut ajakan tersebut sehingga terkumpul 1.000 ekor unta dan 50.000 dinar. Mereka mengumpulkan sekitar 3.000 prajurit, termasuk 200 pasukan berkuda dan 700 pasukan berzirah. Selain itu, mereka juga membawa para wanita untuk memberikan semangat di medan perang. Di sisi lain, Rasul bersama kaum muslimin di Madinah mempersiapkan diri menghadapi serangan ini. Setelah bermusyawarah dengan para sahabat, diputuskan bahwa pasukan muslim akan menghadapi musuh di luar kota Madinah. Pasukan muslim berjumlah sekitar 1.000 orang. Namun sebelum pertempuran dimulai, 300 diantaranya yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay mengundurkan diri. Akibatnya pasukan muslim yang tersisa hanya 700 orang. Rasul kemudian menempatkan 50 pemanah di Bukit Uhud dengan instruksi tegas agar mereka tidak meninggalkan posisi apapun yang terjadi. Tujuannya adalah untuk melindungi sayap belakang pasukan muslim. Pada awal pertempuran, pasukan muslim berhasil memukul mundur kaum Quraisy, membuat mereka melarikan diri dan meninggalkan harta benda mereka. Namun sebagian pemanah tergoda oleh harta rampasan dan meninggalkan pos mereka, meskipun telah diperingatkan oleh komandan mereka, Abdullah bin Jubair, untuk tetap bertahan sesuai perintah Rasul. Melihat celah ini, Khalid bin Walid yang saat itu belum memeluk Islam, memimpin serangan balik dari arah belakang. Akibatnya, pasukan muslim mengalami kekacauan besar. Dalam situasi genting tersebut, tersebar kabar bahwa Rasul telah gugur. Berita ini semakin melemahkan semangat pasukan muslim. Namun setelah diketahui bahwa Rasul masih hidup, mereka kembali berkumpul dan mundur ke bukit untuk menyelamatkan diri. Di medan pertempuran, beberapa sahabat bertempur dengan gagah berani. Ali, Zubair, Talhah, Abu Talhah, serta Sa'ad bin Abi Waqqas berjuang mempertahankan pasukan muslim. Begitu pula dengan Hamzah bin Abdul Muthalib yang dikenal sebagai singa Allah dan Rasulnya. Dengan keberaniannya, Hamzah berhasil menumbangkan beberapa pembawa panji-panji kemusyrikan dari Bani Abdiddar. Namun di tengah pertempuran sengit, Wahsy, seorang budak yang ditugaskan untuk membunuh Hamzah, terus mengintai kesempatan. Saat momen yang tepat tiba, ia melemparkan tombaknya dengan kuat, menembus tubuh Hamzah dan membuatnya gugur sebagai syuhada. Kejadian ini menjadi salah satu momen paling menyedihkan dalam Perang Uhud. Kekalahan umat Islam dalam pertempuran ini memberikan banyak pelajaran penting tentang ketaatan, disiplin, serta pentingnya strategi dalam peperangan. Namun, meskipun mengalami kekalahan, umat Islam tidak terpuruk. Mereka bangkit kembali, memperkuat persatuan dan terus berjuang dalam menegakkan agama Allah.